Saudara, satu kelompok terbang atau kloter jemaah haji dari embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan hari ini. Kloter 28 telah diberangkatkan pukul 9.30 Minggu pagi tadi. Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan memberangkatkan 203.000 orang dalam periode haji tahun ini dalam 62 kloter. Untuk mempermudah dan mengurangi antrean, layanan calon jemaah haji juga diberikan lewat Munakosa dan Fast Track. Hingga saat ini, saudara, kloter 29 sudah masuk ke Pondok Gede malam tadi. Mereka menurut rencana akan diberangkatkan pada besok. Bagaimana keberangkatan calon haji di Jakarta? Untuk mengetahui informasinya, saudara, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juga juru kamera Yogi Syahrevi yang saat ini berada di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Selamat siang Niko, bagaimana penanganan jemaah haji, terutama jemaah haji lansia dan juga difabel? Serta hambatan apa saja selama membawa kloter ini, Niko? Ya, Mercy dan juga saudara, ada sekitar 289 jemaah yang nantinya akan berangkat ke Tanah Suci yang masuk ke dalam kelompok terbang 29. Yang mana kalau misalnya kelompok terbang nomor 29 ini merupakan kloter dari Tangerang, Banten yang rencananya akan diberangkatkan pada besok pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, berangkat langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng. Sementara kalau kita berbicara terkait dengan penanganan calon jemaah haji yang sudah berusia lanjut atau warga lansia seperti itu, di embarkasi Jakarta Pondok Gede ini sudah menyediakan beberapa posko-posko kesehatan yang nantinya bisa memantau kesehatan para calon jemaah haji yang tentunya mengalami masalah kesehatan. Sementara kalau misalnya penanganan calon jemaah haji yang difabel atau penyandang disabilitas dari PPIH embarkasi Jakarta Pondok Gede ini mewajibkan calon jemaah haji tersebut ini harus didampingi oleh keluarga atau pendamping yang merupakan mahramnya. Dan kemudian selain itu juga embarkasi Pondok Gede ini juga menyediakan posko-posko yang terkait dengan penanganan dari fasilitas-fasilitas dari penanganan untuk penyandang disabilitas tersebut, Mercy dan juga saudara. Sementara kalau misalnya kita melihat untuk lebih lengkapnya, kita simak pernyataan dari Ketua Kloter 29, yakni Muhayyer, yang kita wawancarai pada pagi tadi. Di manifest awal itu 293 orang, kemudian setelah sampai ke embarkasi itu berkurang 4 orang karena yang 2 orang ikut untuk memenuhi kloter sebelumnya, kemudian yang 2 orang itu terkendala dengan visa. Setelah kedatangan itu ada 2 orang jamaah yang kesehatannya menurun, kemudian langsung ditangani oleh tim dokter kloter 2 orang dan langsung dirujuk ke rumah sakit. Dan insya Allah mungkin siang hari ini sudah bisa kembali ke gedung. Per 11 Mei 2025, embarkasi Jakarta Pondok Gede ini sudah memberangkatkan sekitar 11.000 lebih calon jemaah haji menuju Tanah Suci. Dan hingga saat ini sudah ada kloter 29 dan nantinya rencananya kloter 30 akan langsung berangkat juga. Kloter 30 tersebut merupakan kloter dari Lampung dan langsung akan diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sementara hari ini kelompok terbang asal Lampung ini sudah dilakukan pemberangkatan langsung tadi lewat Bandara Soekarno-Hatta, dan kemudian para calon jemaah yang berangkat ini diberikan uang saku sekitar 750 rial atau setara dengan uang rupiah 3,3 juta rupiah. Dan berdasarkan perencanaan, embarkasi Jakarta Pondok Gede ini akan memberangkatkan calon jemaah haji tahun ini sekitar 203.000 orang dalam periode haji tahun ini dalam 62 kelompok terbang. Dan untuk mempermudah dan juga mengurangi antrean, layanan calon haji di embarkasi di seluruh Indonesia juga dilakukan sistem Munakosa dan juga layanan Fast Track untuk nantinya mengurangi antrean calon jemaah haji maksud kami di embarkasi maupun di bandara. Demikian, merci.
Terima kasih jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juga juru kamera Yogi Syahrevi yang memantau langsung dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.